Berikut ini merupakan contoh-contoh tindakan sosial, kecuali A. Romi belajar dengan giat untuk mendapatkan nilai bagus sehingga orang tuanya bangga padanya. B. Diana mengubah penampilannya karena ingin menarik perhatian teman lelakinya. C. Siska marah pada Niken karena Niken salah bicara dan menyinggung perasaan Siska. D. Diana menata buku-buku di perpustakaan sekolah karena disuruh oleh gurunya. Dan yang E. Devi belajar memasak karena dia ingin bisa makan makanan sehat. Nah, di sini soal bertanya tentang tindakan sosial. Tindakan sosial adalah aksi atau tindakan yang dilakukan untuk memengaruhi atau karena dipengaruhi oleh orang lain. Kita lihat di sini contoh-contoh tindakan sosial. Romi belajar dengan giat untuk mendapatkan nilai bagus sehingga orang tuanya bangga padanya. Nah, ini jelas termasuk tindakan sosial karena alasannya adalah untuk membuat orang tuanya bangga, gitu ya. Belajar dengan giat sehingga orang tuanya bangga padanya. Kemudian Diana mengubah penampilannya karena ingin menarik perhatian teman lelakinya. Ini pun juga termasuk tindakan sosial. Siska marah pada Niken karena Niken salah bicara. Jelas marah pada Niken ini merupakan tindakan sosial. Kemudian Diana menata buku-buku di perpustakaan karena disuruh oleh gurunya. Ini juga termasuk tindakan sosial. Yang E, Devi belajar memasak karena dia ingin bisa makan makanan sehat, tidak termasuk tindakan sosial. Devi belajar memasak karena ingin bisa makan makanan sehat, tidak termasuk tindakan sosial karena tidak berhubungan dengan orang lain. Maka jawabannya adalah E. Disintegrasi sosial dapat dideteksi melalui kemunculan gejala-gejala sosial. Gejala-gejala sosial berikut yang tidak berkaitan dengan disintegrasi sosial adalah A. Sanksi sosial di masyarakat melemah. B. Tidak adanya nilai bersama yang melandasi solidaritas sosial. C. Dibentuknya lembaga sosial yang baru. D. Norma sosial tidak lagi dihayati oleh anggota masyarakat. Atau E. Tindakan sosial bertentangan dengan nilai yang berlaku. Nah, di sini bicara tentang disintegrasi. Disintegrasi merupakan perpecahan yang biasanya ditandai dengan berbagai kekacauan akibat norma yang tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, kita lihat di pilihan jawaban. Sanksi sosial di masyarakat melemah ini menunjukkan atau berkaitan dengan disintegrasi sosial. Nah, ini sebagai perwujudan bahwa norma yang berlaku di masyarakat ini sudah tidak berfungsi dengan baik. Kemudian yang B, tidak adanya nilai bersama yang melandasi solidaritas sosial. Ini juga termasuk berkaitan dengan disintegrasi sosial. Nah, karena solidaritas itu adalah salah satu kunci integrasi atau persatuan dan kesatuan. Jika tidak ada nilai bersama yang melandasi solidaritas sosial, maka ini akan mengancam, akan mengarah pada disintegrasi. Yang C, dibentuknya lembaga sosial yang baru, ini salah. Kenapa salah? Nanti kita akan bahas sebabnya. Norma sosial tidak lagi dihayati oleh anggota masyarakat, ini juga termasuk berkaitan dengan disintegrasi sosial. Kemudian tindakan sosial bertentangan dengan nilai yang berlaku, ini juga akan mengarah pada disintegrasi sosial. Nah, jawabannya yang C, yang tidak berkaitan dengan disintegrasi sosial, dibentuknya lembaga sosial yang baru. Dari pilihan jawaban yang tidak berkaitan dengan disintegrasi sosial adalah dibentuknya lembaga sosial yang baru. Lembaga sosial diperlukan untuk mengurus berbagai bidang kehidupan, seperti agama, pendidikan, politik, hukum, ekonomi, dan yang lainnya. Maksudnya di sini adalah munculnya lembaga sosial baru itu bukan menunjukkan perpecahan atau disintegrasi. Berbeda dengan ketika munculnya ada kelompok baru. Ya. Dari kelompok yang lebih besar, kemudian pecah dan muncul kelompok baru yang lebih kecil, yang mana ini adalah bekas dari kelompok lama. Ini mungkin bisa dikatakan berkaitan dengan disintegrasi, tapi lembaga beda dengan kelompok. Lembaga adalah satuan sistem nilai dan norma, yang mana ini pasti dibutuhkan.
Nah, jadi dengan munculnya lembaga baru, maka bidang-bidang kehidupan yang diurus oleh lembaga ini akan semakin banyak dan semakin baik, begitu ya. Jadi munculnya lembaga sosial yang baru itu adalah sesuatu yang diharapkan. Jadi jawabannya yang C. Pernyataan di bawah ini yang merupakan bentuk tindakan sosial yang tidak berorientasi pada nilai adalah. Nah, di sini bicara tentang tindakan sosial. Ya, tindakan sosial menurut Weber ada 4. Berorientasi nilai, kemudian rasional instrumental, kemudian afektif, dan juga tradisional. Seorang guru mengajar di kelas, kemudian terdengar suara azan menggema. Guru itu lalu menghentikan aktivitas mengajarnya hingga azan selesai. Rian melihat ada pengemis yang kelaparan di perempatan jalan. Dia langsung mencari makanan dan memberikannya pada pengemis tersebut. Samsul membawakan oleh-oleh untuk atasannya supaya atasannya menjadi dekat dengannya, sehingga urusan pekerjaan dapat menjadi lebih mudah diselesaikan. Nana melihat ada sampah berserakan di dekat pintu masuk kelasnya. Ia kemudian membersihkannya sendiri tanpa dikomando oleh siapapun. Nana memang tidak suka yang kotor, karena baginya kebersihan merupakan bagian dari iman. Dan yang terakhir, Robert berpartisipasi dalam komunitas yang bersifat sukarela untuk membantu meningkatkan kemampuan baca tulis bagi anak-anak di perkampungan kumuh. Ia melakukan itu karena agamanya mengajarkan untuk baik kepada sesama. Nah, tindakan sosial berorientasi nilai adalah dorongan seseorang melakukan sesuatu karena menyelesaikan diri dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh lain, katakanlah ada seseorang yang dalam kesehariannya dia terbiasa menggunakan kaos oblong. Tetapi suatu saat ketika dia diundang pertemuan dengan pejabat negara, dia tidak mungkin pakai kaos oblongnya. Maka dia akan menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang berlaku, yaitu dengan menggunakan pakaian yang formal, yang rapi, seperti batik atau misalnya jas. Jadi di sini yang A termasuk tindakan berorientasi nilai. Seorang guru mengajar di kelas, kemudian terdengar azan. Guru itu menghentikan aktivitas mengajarnya hingga azan selesai. Rian melihat ada pengemis yang kelaparan di perempatan jalan. Dia langsung mencari makanan dan memberikannya pada pengemis tersebut. Ini juga termasuk berorientasi pada nilai. Nah, khususnya nilai kebaikan atau nilai moral. Samsul membawakan oleh-oleh untuk atasannya supaya atasannya menjadi dekat dengannya, sehingga urusan pekerjaan dapat menjadi lebih mudah diselesaikan. Ini salah. Nanti kita akan bahas kenapa dia salah. Nana melihat ada sampah berserakan di dekat pintu masuk kelasnya. Ia kemudian membersihkannya sendiri tanpa dikomando oleh siapapun. Nah, kalimat terakhirnya ini, Nana memang tidak suka kotor karena baginya kebersihan merupakan bagian dari iman. Ini adalah penguat bahwa itu merupakan tindakan berorientasi nilai. Jadi, Nana sangat mencintai kebersihan karena dia percaya bahwa kebersihan itu bagian dari iman. Kemudian yang terakhir, Robert berpartisipasi dalam komunitas yang bersifat sukarela. Ia melakukan itu karena agamanya mengajarkan untuk baik pada sesama. Jelas ini adalah berorientasi pada nilai dan norma agama. Yang tidak termasuk tindakan berorientasi nilai pada pilihan jawaban adalah Samsul membawakan oleh-oleh untuk atasannya, supaya urusan pekerjaan dapat menjadi lebih mudah diselesaikan. Bahkan secara normatif, ini merupakan sesuatu yang melanggar aturan, karena termasuk tindakan suap. Jadi jawabannya yang C. Moko berasal dari keluarga Jawa yang sangat menjunjung nilai-nilai kejawen. Pada saat tahun baru Muharram, dia selalu disuruh oleh kakeknya untuk berjalan kaki memutari keraton pada tengah malam. Moko melakukan apa yang diminta kakeknya tanpa tahu esensi dari aktivitas tersebut. Apa yang dilakukan Moko di atas merupakan contoh dari tindakan rasional instrumental, rasional berorientasi nilai, afektif, tradisional, atau faktual. Nah, di sini kita bicara lagi tentang tindakan sosial, yang mana menurut Weber ada 4 macam tindakan sosial. Yang pertama, tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan dengan pertimbangan yang logis atau rasional. Contoh gampangnya adalah
seorang karyawan yang memilih untuk berangkat menggunakan ojek online ketimbang taksi, karena dengan ojek online ini lebih cepat sampai dan biayanya pun lebih murah. Sedangkan taksi itu lebih mahal dan dia lebih lama untuk sampai. Berikutnya, tindakan afektif, yaitu tindakan dengan dorongan perasaan dilakukan tanpa pertimbangan yang logis. Seperti misalnya seseorang yang mendapatkan kabar yang sedih, kemudian tanpa sengaja ia meneteskan air mata. Nah, meneteskan air mata ini termasuk tindakan afektif karena adalah dorongan perasaan ya yang menyebabkan tindakan tersebut. Berikutnya tindakan rasional berorientasi nilai, yaitu tindakan menyesuaikan perilaku dengan nilai dan norma yang berlaku, seperti tadi yang dibahas di nomor sebelumnya. Kemudian, tindakan tradisional. Tindakan tradisional adalah tindakan mengikuti kebiasaan yang telah turun-temurun. Di sini kita lihat lagi soalnya. Moko disuruh oleh kakeknya untuk berjalan kaki memutari keraton pada tengah malam. Ia melakukan apa yang diminta kakeknya tanpa tahu esensi dari aktivitas tersebut. Ini adalah termasuk tindakan tradisional. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang telah turun-temurun. Nah, jadi contohnya ini, kemudian contoh lainnya adalah seseorang yang menyelenggarakan resepsi pernikahan dengan upacara adat, gitu ya. Jadi jawabannya jelas yang D, tindakan tradisional. Integrasi sosial dibutuhkan terutama bagi masyarakat yang majemuk. Berikut ini merupakan faktor yang bukan pendorong integrasi sosial, adalah perbedaan etnik, agama, atau identitas lainnya di dalam masyarakat majemuk, pemikiran bahwa dengan bekerja sama secara fungsional akan diperoleh hasil yang lebih baik, adanya peluang dan kesempatan yang sama bagi semua kelompok di dalam masyarakat majemuk, adanya perkawinan lintas etnik di dalam masyarakat majemuk, dan yang terakhir, tumbuhnya toleransi dan saling menghargai di dalam masyarakat majemuk. Nah, pertanyaannya adalah yang bukan pendorong integrasi sosial. Kita lihat di sini. Yang A, nah ini bukan pendorong integrasi sosial. Kenapa? Karena perbedaan. Nah, perbedaan ini bukan menjadi pendorong integrasi, justru adalah penghambat. Dia adalah tantangan, begitu ya. Nah, sederhananya begini, integrasi atau persatuan dan kesatuan akan mudah dicapai jika banyak kesamaan. Nah, sedangkan perbedaan itu akan menjadi tantangan, akan menjadi penghambat integrasi. Berikutnya yang B, pemikiran bahwa dengan bekerja sama secara fungsional akan diperoleh hasil yang lebih baik. Ini jelas benar, karena bekerja sama ini adalah salah satu interaksi yang asosiatif yang mengarah pada integrasi sosial. Adanya peluang dan kesempatan yang sama bagi semua kelompok di dalam masyarakat majemuk, benar, ini berarti adanya kesetaraan, sehingga akan lebih mudah mereka ini untuk berintegrasi, karena tidak ada gap antara satu dengan yang lain. Mereka semua punya peluang dan kesempatan yang sama. Berikutnya adanya perkawinan lintas etnik di dalam masyarakat majemuk. Ini juga pernyataan yang benar, ya, karena perkawinan seperti yang kita tahu, istilah amalgamasi perkawinan campuran antara beda suku, beda negara, beda ras, ini adalah salah satu interaksi asosiatif juga mengarah pada integrasi. Jadi perbedaan budaya, perbedaan negara, perbedaan ras di situ bisa dileburkan melalui perkawinan. Kemudian tumbuhnya toleransi dan saling menghargai di dalam masyarakat majemuk. Jelas ini juga termasuk pendorong integrasi sosial karena toleransi atau menghargai perbedaan itu juga adalah kunci untuk bisa mencapai integrasi khususnya pada masyarakat yang majemuk. Jadi jawabannya jelas yang A. 3 kondisi yang wajib dipenuhi dalam proses sosialisasi yang dianggap berhasil adalah sosialisasi, intuisi, institusionalisasi, sosialisasi, internalisasi, dan ilusi, sosialisasi, internalisasi, dan institusionalisasi, sosialisasi, imajinasi, internalisasi, sosialisasi, imajinasi, institusionalisasi.
Nah, pertanda atau kondisi yang wajib dari sosialisasi yang dianggap berhasil. Yang A salah. Kenapa? Intuisi itu bukan menjadi kondisi yang wajib dalam keberhasilan sosialisasi. Intuisi merupakan kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Seperti misalnya, mungkin kalian pernah menebak-nebak soal ujian hanya dengan feeling. Kalian tidak memahami soal itu pada hakikatnya. Nah, tapi ternyata jawaban itu benar, dan itu bisa disebut sebagai suatu intuisi. Kemudian, yang B itu salah di ilusinya, karena ilusi jelas adalah khayalan. Nah, sedangkan sosialisasi di sini adalah tidak mungkin tanda keberhasilannya adalah sebuah khayalan. Yang C, ini jawaban yang benar. Sosialisasi, internalisasi, dan institusionalisasi. Nanti kita akan bahas apa makna dari istilah-istilah tersebut. Berikutnya yang D salah di imajinasinya. Yang E pun ada kata imajinasi, jadi juga salah. Karena imajinasi adalah gambaran dalam angan-angan. Jelas ini bukan pertanda keberhasilan sosialisasi. Nah, sosialisasi artinya adalah proses penanaman nilai dan norma. Kemudian, internalisasi, internal itu kan artinya di dalam. Nah, ini bisa kita artikan sebagai proses penghayatan nilai dan norma. Jadi, sosialisasi yang lebih lanjut lagi. Gitu ya. Nah, wujud dari internalisasi ini bisa berupa doktrinasi. Jadi, misalnya, kemudian bedanya apa antara sosialisasi dengan internalisasi? Nah, internalisasi ini bisa dikatakan sosialisasi yang lebih mendalam lagi. Dia penghayatan, gitu ya. Sampai-sampai salah satu contohnya itu bisa berupa doktrinasi. Jadi penanaman suatu nilai-nilai, suatu keyakinan tertentu, gitu ya. Kemudian institusionalisasi. Nah, kata dasarnya institusi yang artinya lembaga. Maka institusionalisasi artinya adalah proses pelembagaan. Maksudnya adalah perwujudan dari nilai dan norma yang telah tertanam. Jadi di sini jawabannya adalah C. Harmoni di dalam masyarakat bisa tercipta apabila terjadi integrasi sosial. Berikut ini yang tidak termasuk sebagai pendorong bagi integrasi sosial adalah adanya akses yang sama terhadap pendidikan, adanya peluang yang setara untuk bisa memperoleh pekerjaan, adanya perkawinan antar ras, suku, atau etnis, adanya penyelesaian dan rekonsiliasi konflik, atau adanya pembagian jenis pekerjaan yang jelas antara warga di desa dan di kota. Soal ini menanyakan tentang yang tidak termasuk pendorong bagi integrasi sosial. Adanya akses yang sama terhadap pendidikan ini merupakan pendorong integrasi sosial, karena kesetaraan itu akan memudahkan persatuan dan kesatuan, karena setiap orang tidak merasa ada jarak atau gap di antara sesamanya. Berikutnya, yang B pun sama. Adanya peluang yang setara untuk bisa memperoleh pekerjaan, ini membuat tidak ada jarak antara satu orang dengan orang lainnya di masyarakat. Jadi ini bisa mendorong terjadinya integrasi sosial. Kemudian yang C, adanya perkawinan antar ras, suku atau etnis. Nah, ini akan bisa mencairkan perbedaan. Nah, melalui lembaga keluarga, melalui perkawinan, nah, perbedaan ras, suku atau etnis di sini bisa disatukan. Berikutnya adanya penyelesaian dan rekonsiliasi konflik. Nah, ini jelas karena konsiliasi ataupun rekonsiliasi adalah salah satu dari akomodasi upaya penyelesaian konflik yang arahnya adalah untuk menciptakan integrasi. Nah, sedangkan yang E adanya pembagian jenis pekerjaan. Ini tidak termasuk mendorong bagi integrasi sosial. Kenapa? Karena pembagian jenis pekerjaan akan membuat orang-orang merasa dibedakan satu dengan yang lainnya. Justru ini akan menjadi penghambat bagi integrasi sosial. Jadi jawabannya E.
Pilihlah satu pernyataan tentang konflik yang paling tepat di bawah ini. Yang A, tidak semua konflik berkembang menjadi kekerasan. B, konflik dan kekerasan itu tidak ada bedanya. C, konflik selalu ditandai dengan adanya kekerasan. D, kekerasan pasti terjadi jika ada konflik. Yang E, kekerasan dan konflik itu seimbang. Nah, jawabannya A adalah jawaban yang benar. Tidak semua konflik berkembang menjadi kekerasan. Kemudian konflik dan kekerasan itu tidak ada bedanya. Itu adalah pernyataan yang salah. Konflik selalu ditandai dengan adanya kekerasan itu juga salah. Kekerasan pasti terjadi jika ada konflik, itu salah. Kekerasan dan konflik itu seimbang, itu pun pernyataan yang salah. Kenapa? Konflik artinya adalah pertentangan atau upaya saling menjatuhkan. Sedangkan kekerasan merupakan tindakan menyakiti pihak lain yang lebih lemah. Konflik tidak sama dengan kekerasan, dan konflik tidak selalu menimbulkan kekerasan. Contohnya, buruh yang menuntut kenaikan upah dapat dikategorikan sebagai konflik, namun dalam menyuarakan permintaannya tidak disertai dengan kekerasan. Karena ketika buruh berdemo dengan kekerasan, maka tidak mungkin dia dipenuhi tuntutannya, yang ada dia malah akan dipecat dari perusahaan. Jadi tidak selalu konflik itu akan menghasilkan kekerasan. Jawabannya adalah A. Berikut ini merupakan contoh konflik sosial di masyarakat, kecuali A. Konflik antara pedagang beretnis X dan beretnis Y di pasar pagi. B. Konflik berkaitan dengan penggusuran warga. C. Konflik antara suami dan istri. D. Konflik berkait dengan penataan pedagang kaki lima. E. Tawuran antar siswa. Contoh konflik sosial di masyarakat. Yang A termasuk, karena jelas konflik antara pedagang etnis X dan etnis Y. Di sini jadinya konflik yang berkaitan dengan suku. Nah, ini termasuk konflik sosial. Artinya konflik yang melibatkan banyak orang di sini. Berikutnya konflik berkaitan dengan penggusuran warga. Nah, warga, lagi-lagi ini juga banyak orang. Ingat, kata sosial dengan mudahnya kita artikan sebagai masyarakat atau berkaitan dengan orang banyak. Jadi, perubahan sosial, perubahan yang dirasakan oleh orang banyak. Kemudian konflik sosial adalah konflik yang melibatkan juga orang yang banyak. Konflik antara suami dan istri, nah ini tidak termasuk konflik sosial. Kenapa? Karena ini merupakan konflik pribadi, hanya antara dua orang aja. Ya, tidak melibatkan masyarakat pada umumnya. Yang ini konflik berkait dengan penataan pedagang kaki lima, ini jelas termasuk konflik sosial. Karena pedagang kaki limanya banyak, kemudian petugasnya juga akan banyak yang menangani hal tersebut. Tawuran antar siswa juga termasuk konflik sosial. Jadi jelas di sini jawabannya adalah yang C. Pernyataan berikut ini yang merupakan contoh interaksi sosial tidak langsung. A. Andi memimpin diskusi di kelas. B. Orang tua sedang menonton TV bersama anak-anaknya. C. Guru menjelaskan materi kepada murid-muridnya di kelas. D. Dokter menyalami pasiennya. E. Kapolda menindak tegas pelaku perampokan. Interaksi sosial tidak langsung. Yang A. Jelas salah, karena memimpin diskusi di kelas jelas itu adalah interaksi atau kontak sosial secara langsung. Maksudnya langsung tidak langsung di sini adalah langsung itu terjadi tanpa perantara, sedangkan tidak langsung itu terjadi dengan adanya orang lain sebagai perantara. Orang tua sedang menonton TV bersama anak-anaknya, ini termasuk interaksi yang langsung, ya. Kemudian guru menjelaskan materi kepada murid-muridnya di kelas juga termasuk interaksi yang langsung. Dokter menyalami pasiennya juga termasuk interaksi langsung. Tetapi yang E, Kapolda menindak tegas pelaku perampokan. Nah, kenapa dikatakan tidak langsung? Karena Kapolda tidak menindak secara langsung. Artinya bukan dirinya sendiri yang menindak, tetapi petugas kepolisian yang menjadi anak buahnya yang melakukan penindakan. Jadi jawabannya adalah yang E. Di Hari Perempuan Sedunia, perempuan berdemonstrasi untuk menuntut direvisinya usia minimal pasangan perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Ini adalah kalimat yang benar. Ya, jadi biasanya di sini demonya karena para perempuan ini menginginkan
standar usia yang lebih rendah daripada yang ditetapkan pada undang-undang. Sebab di negara berkembang, stratifikasi sosial meletakkan perempuan dalam posisi yang tidak setara dengan laki-laki. Ini pun adalah kalimat yang benar. Maksud dari di negara berkembang ini adalah di masyarakat tradisional. Memang banyak kelompok pada masyarakat tradisional ini yang menempatkan perempuan itu posisinya tidak sama dengan laki-laki. Nah, kedua pernyataan benar tetapi tidak berhubungan sebab akibat. Menerima lebih banyak calon PNS yang berasal dari etnis mayoritas adalah salah satu bentuk penghargaan terhadap etnis mayoritas yang telah menduduki stratifikasi sosial tinggi dari segi etnis. Di sini kita bicara etnis. Apakah etnis termasuk stratifikasi? Salah. Ya, karena etnis termasuk ke dalam perbedaan yang bersifat horizontal, perbedaan suku, ras, agama, golongan, bahkan profesi itu termasuk perbedaan yang horizontal, setara di antara mereka, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kemudian kalimat sebabnya, pemenuhan kebutuhan terhadap hak-hak mayoritas adalah upaya untuk menghindari konflik di masyarakat. Ini adalah kalimat yang benar, ya. Namanya hak memang sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang dan dipenuhi oleh pihak yang lain, begitu ya. Jadi ketika hak itu tidak dipenuhi, ini akan bisa menimbulkan konflik. Kalimat atas salah, kalimat bawah benar, jadi jawabannya adalah D. Pada masyarakat kota, mengundang untuk acara apapun akan merasa dihargai jika ada undangan tertulis. Sementara di masyarakat desa, justru datang secara lisanlah yang lebih dihargai. Ini adalah kalimat yang benar. Dan yang akan terjawab di kalimat yang bawah. Sebab masyarakat desa lebih suka bertemu langsung daripada bermedia kertas. Artinya, kontak primer, kemudian secara langsung, ini lebih dihargai oleh masyarakat desa. Nah, ini kedua kalimat yang benar dan berhubungan sebab akibat. Edward Taylor menyatakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan hal kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, dan sejumlah kemampuan dan kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Dan ini adalah kalimat yang benar. Ya, ini definisi kebudayaan menurut Edward Taylor. Sebab dapat dipastikan setiap masyarakat dimanapun pasti memiliki kebudayaan. Ini juga kalimat yang benar, karena kebudayaan itu adalah hasil karya manusia. Dengan sederhananya kita bisa artikan seperti itu. Kebudayaan hasil karya manusia. Bisa berupa pemikiran, bisa berupa bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan yang lainnya. Termasuk mata pencarian pun termasuk ke dalam unsur kebudayaan. Dan ini adalah dua kalimat yang sebab akibat. Kenapa sebab akibat? Sekarang kita telaah lagi. Kalau keadaannya sudah benar dan benar, cara mengeceknya sebab akibat atau enggak adalah dengan baca kalimat yang bawah terlebih dahulu. Kemudian kata sebab diganti dengan maka, baru baca yang atas. Dapat dipastikan setiap masyarakat dimanapun pasti memiliki kebudayaan. Maka, Edward Taylor menyatakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan hal kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, dan sejumlah kemampuan dan kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Dan ini terbukti berhubungan sebab akibat. Jadi jawabannya A. Kekuasaan politik secara otomatis menjadikan seseorang menjadi sewenang-wenang. Apakah ini kalimat yang benar? Salah ya, kenyataannya tidak. Jadi tidak semua orang yang berkuasa secara politik itu akan melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Nah, sewenang-wenang itu artinya adalah semaunya sendiri. Sebab negara berpaham demokratis juga akan memberikan kekuasaan politik kepada pemimpin yang sewenang-wenang. Ini pun kalimat yang salah. Ingat bahwa negara demokratis adalah negara yang kekuasaan tertinggi adalah pada tangan rakyat. Dan rakyat mana yang ingin dipimpin oleh orang-orang yang sewenang-wenang? Tidak mungkin ada. Jadi ini adalah kalimat yang salah juga. Yang atas salah, yang bawah salah, jadi jawabannya E.
Pengendalian ekstrinsik adalah pengendalian sosial yang bersumber pada dirinya sendiri, orang lain, hati nurani, nasihat, dan saran. Ekstrinsik di sini maksudnya adalah dari luar. Maka, nomor 1 salah, nomor 2 benar, orang lain. Nah, 1 salah, 2 benar, pasti jawabannya C, 2 dan 4. Hati nurani, jelas salah. Nasihat dan saran, namanya nasihat dan saran ini adalah masukan dari orang lain. Jadi jawabannya C, 2 dan 4. Kelompok sosial dapat terbentuk dari berbagai faktor tergantung dinamika sosial yang terjadi pada masyarakat. Berikut ini merupakan faktor pembentuk kelompok sosial, yaitu kesamaan kepentingan, memiliki pertalian darah, berasal dari wilayah yang sama, memiliki variasi tujuan. Nah, soal ini nanya tentang faktor pembentuk kelompok sosial. Jadi, hal-hal apa aja yang bisa menyebabkan terbentuknya kelompok? Yang pertama, kesamaan kepentingan jelas benar. Contohnya, ada kelompok yang disebut dengan asosiasi. Kemudian juga partai politik. Nah, ini keduanya adalah kelompok yang terbentuk karena kesamaan kepentingan. Berikutnya, memiliki pertalian darah. Jelas, ini adalah keluarga. Nah, keluarga adalah kelompok yang terbentuk karena hubungan darah. Berasal dari wilayah yang sama, ini pun juga benar. Nah, paguyuban salah satu contohnya. Jadi, orang desa tinggal pada wilayah yang sama. Nah, mereka membentuk kelompok. Jadi kesamaan asal daerah ini bisa juga menjadi faktor pembentuk kelompok sosial. Yang nomor 4, memiliki variasi tujuan. Salah. Kenapa salah? Karena variasi artinya perbedaan. Variasi tujuan, perbedaan tujuan. Sedangkan untuk membentuk kelompok diperlukan kesamaan tujuan. Jadi jawabannya A, 1, 2, dan 3 yang benar. Pernyataan mengenai mobilitas berikut ini yang benar, yaitu mobilitas sosial adalah gerakan sosial menuntut keadilan. Mobilitas sosial adalah pergerakan nilai sosial dari baik menjadi buruk atau sebaliknya. Mobilitas sosial adalah intensitas seseorang dalam interaksi sosial. Mobilitas sosial adalah perubahan status dan peran seseorang dalam struktur sosial. Apakah mobilitas sosial itu adalah gerakan sosial menuntut keadilan? Salah. Nanti kita akan bahas penjelasannya. Berikutnya, mobilitas sosial adalah pergeseran nilai sosial dari baik menjadi buruk atau sebaliknya. Ini pun salah, karena pergeseran nilai dari baik menjadi buruk atau sebaliknya ini berarti berkaitan dengan topik penyimpangan sosial. Tidak ada kaitannya dengan mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah intensitas seseorang dalam interaksi sosial. Itu pun salah. Intensitas itu bisa diartikan secara sederhana frekuensi atau tingkat keseringan, begitu ya. Apakah semakin sering seorang melakukan interaksi, kemudian dia akan melakukan mobilitas sosial? Tidak ada hubungannya. Ya. Mobilitas sosial adalah perubahan status dan peran seseorang dalam struktur sosial, dan inilah yang benar. Ya. Mobilitas sosial berbeda dengan gerakan sosial. Mobilitas sosial adalah perubahan dari suatu status sosial ke status sosial yang baru, yang lebih tinggi, yang disebut dengan mobilitas vertikal naik atau social climbing atau upward mobility, atau bisa juga lebih rendah yang disebut dengan social sinking atau downward mobility, atau bisa juga mobilitas yang horizontal, artinya seseorang berpindah ke status baru yang dia masih setara dengan status sebelumnya. Sedangkan gerakan sosial adalah aksi yang mengarah pada menuntut penolakan atau perubahan sosial. Jadi jawabannya adalah D, karena hanya 4 yang benar. Karakteristik solidaritas mekanis menurut Emil Durkheim adalah kerja secara bersama-sama tanpa membutuhkan keahlian, umumnya masih dilakukan di daerah perdesaan, menuntut keahlian khusus. Solidaritas mekanis. Ingat bahwa solidaritas mekanik itu contoh mudahnya adalah masyarakat desa. Sedangkan solidaritas organik, artinya organik itu terorganisir, ada pembagian kerja. Ini adalah cirinya masyarakat kota. Berarti nomor 1 benar. Kerja secara bersama-sama itu adalah ciri dari solidaritas mekanik. Tanpa membutuhkan keahlian juga termasuk ciri solidaritas mekanik. Umumnya masih dilakukan di daerah pedesaan juga benar. Menuntut keahlian khusus
Salah. Kenapa salah? Karena menuntut keahlian khusus menunjukkan dalam masyarakat tersebut terdapat pembagian kerja. Ini adalah ciri dari masyarakat perkotaan atau solidaritas organik. Maka jawabannya adalah A, karena 1, 2, dan 3 yang benar. Dinamika kelompok sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor internal dan eksternal. Berikut ini contoh peristiwa yang termasuk dalam faktor internal. Nisa, Santi, dan teman-temannya tergabung dalam kelompok menjahit, yang merupakan salah satu ekstrakurikuler di sekolah. Mereka akan mengadakan pameran hasil karya. Suatu hari Nisa merasa kesal dengan Santi karena Nisa merasa bahwa Santi tidak maksimal dalam mempersiapkan pameran tersebut. Nah, mereka adalah sesama anggota kelompok. Jadi jelas ini adalah faktor internal. Kemudian nomor 2, Rino dan Sigit merupakan ketua dan wakil ketua di organisasi pecinta alam di sekolah. Keduanya sama-sama memiliki rencana yang berbeda untuk kegiatan penyambutan siswa baru, dan keduanya sama-sama tidak mau mengalah. Ketua dan wakil ketua, jelas ini adalah internal, mereka sesama anggota kelompok. Berikutnya Rahmat dan Lukman sama-sama menjadi pengurus OSIS. Lukman selalu setuju dengan Rahmat selaku ketua OSIS karena dia yakin keputusan Rahmat telah tepat dalam pencapaian kinerja OSIS. Ini pernyataan yang benar, jelas ya, sama-sama menjadi pengurus OSIS. Dan nomor 4, Rini dan Siva seringkali berbeda pemahaman dengan Anis terkait target kerja pada organisasi ekstrakurikuler karya ilmiah remaja yang mereka ikuti bersama. Mereka ikuti bersama, artinya semuanya adalah anggota. Jadi itu pun internal. Semuanya benar, jadi jawabannya E. Oke, sampai sini dulu pembahasan UM-UGM Sosiologi tahun 2019. Ada pertanyaan, kritik, saran, atau request pembahasan soal sosiologi dan geografi lainnya? Silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.